tentunya kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang tentunya masih banyak mengantri di luar. Birunya langit, oh putihnya awan, menjadikanku tertegun tertawan. Lambaian pohon, oh menari-nari, mengajak aku mengingat lahir. Semakin ku terlena dengan segala karuniamu, tiada yang mampu menyaingi keagunganmu. Akankah ku dapati semua limpahan rahmatmu? Tapi ku malu karena itu tak pantas bagiku. Begitu banyak dosa telah ku lakukan, akan tak kau ampuni. Namun ku yakin Engkau Maha Penyayang pada hambanya yang berserah diri. Semakin ku terlena dengan segala karuniamu, tiada yang mampu menyaingi keagunganmu. Akankah ku dapati semua limpahan rahmatmu? Tapi ku malu karena itu tak pantas bagiku. Begitu banyak dosa telah ku lakukan, akankah kau ampuni? Namun ku yakin Engkau Maha Penyayang pada hambanya yang berserah diri. Semakin ku terlena dengan segala karuniamu, tiada yang mampu menyaingi keagunganmu. Akankah ku dapati semua limpahan rahmatmu? Tapi ku malu karena itu tak pantas bagiku. Begitu banyak dosa telah ku lakukan, akankah kau ampuni? Namun ku yakin Engkau Maha Penyayang pada hambanya yang berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang kami hormati Rektor ITB beserta jajarannya, yang kami muliakan keluarga besar Institut Teknologi Bandung,
Rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Sehingga pada pagi hari ini, Jumat 28 April 2023, kita dapat berkumpul dalam satu majelis yang penuh berkah dalam rangka ITB Talks, halal bihalal. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa dengan tema Kembali kepada Fitrah dan Perbedaan sebagai Rahmat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Galuh Dipa Barata. Saudara Galuh adalah mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi ITB Angkatan 2019 dan juga merupakan Imam Muda Masjid Salman ITB. Kepada Saudara Galuh Dipa Barata, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan ayat 13. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyimak, dipersilakan untuk melihat layar atau membuka mushaf digitalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس يا أيها الناس
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Galuh Dipa Barata yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga memberikan manfaat serta pahala baik bagi pembaca dan yang mendengarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Institut Teknologi Bandung. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa asyrafi anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alaihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Wali Amanat, Ibu Yani, Bapak Ketua Senat Akademik, Prof. Hermawan Dipoyono, Ibu Rektor, Ibu Reni, para Wakil Rektor, para pimpinan unit kerja, seluruh keluarga besar Institut Teknologi Bandung, para dosen, para kolega, tendik, mahasiswa, dan hadirin yang mendengarkan secara daring, ya. Juga yang kami hormati para mitra Institut Teknologi Bandung.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa mendapatkan kenikmatan untuk berkumpul, bertemu, dan bersilaturahim, khususnya dalam acara ITB Talks Halal Bihalal sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Acara Halal Bihalal ini kita ketahui sebagai momentum yang sangat baik ya untuk mempererat tali silaturahim dan juga untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama dosen, tendik, ya, para pimpinan semuanya, ya. Dalam suasana yang penuh kebersamaan ini, marilah kita sama-sama saling memaafkan, saling memperkuat ukhuwah Islamiyah kita dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang kokoh di antara kita. Esensi dari Idul Fitri ini adalah kembali kepada fitrah dalam keadaan baik, tanpa dosa, suci, ya. Pada hakikat awalnya fitrah itu merupakan potensi religius, ya, sebagai faktor dasar ketahuitan manusia untuk mengenal Allah sebagai Rabb dan Khalik, yaitu Tuhan yang sebagai pencipta para makhluk. Bapak Ibu, sebentar lagi nanti kita akan mendengarkan ulasan langsung tentang esensi dari Idul Fitri yang akan dibawakan langsung oleh tamu kita hari ini, Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa, dengan judul Kembali kepada Fitrah dan Perbedaan sebagai Rahmat. Untuk itu kepada Pak Kiai kami mengucapkan banyak terima kasih Pak atas keluangan waktunya dan kesediaannya untuk memberikan ceramah di kampus ITB, ya. Atas nama Ibu Rektor kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan acara ini kita bisa tidak saja saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita bisa semakin kuat, semakin teguh dalam menjalin hubungan yang harmonis, saling mendukung untuk kemajuan ITB dan tentu saja bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga serta curahan pikirannya untuk melakukan persiapan kegiatan dengan baik. Dan terakhir, kembali atas nama Ibu Rektor, Profesor Reni Wiryadisuma, kami ingin menyampaikan sekali lagi selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah ini, dan kami mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan dan khilaf yang kami perbuat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu ceramah serta doa yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Zulfa Mustafa, dengan tema Kembali kepada Fitrah dan Perbedaan sebagai Rahmat. Kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad
والاعتصام على حبل الله المتين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Wali Amanah ITB, Ibu Yani Panigoro, Ibu Rektor, Prof. Reni, Ketua Senat, Prof. Hermawan, Sekretaris ITB, ya Prof. Wijaya, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Prof. Edwan, Dekan Fakultas Teknik, keluarga besar ITB semuanya, insya Allah semoga dirahmati dan dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat silaturahim beserta Bapak Ibu sekalian di Aula Barat kampus ITB yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Satu kehormatan bagi saya pribadi khususnya, juga bagi Nahdlatul Ulama diundang ke tempat ini berbicara. Bagi saya pribadi ini satu kehormatan karena ya saya dibesarkan dalam tradisi pesantren murni. Walaupun sesungguhnya saya dari kecil pendidikannya di luar negeri terus, karena tidak pernah sekolah negeri. Karena tidak pernah sekolah negeri berarti di luar negeri terus. Jadi kecil itu pesantren. Tapi memang betul saya sering berkeliling ke luar negeri untuk kalau bahasa orang-orang kampus melakukan capacity building, ya peningkatan kapasitas. Saya percaya bahwa pendidikan bisa didapat di mana saja. Alhamdulillah seiring aktif di PBNU, lebih dari 40 negara saya hadiri, diundang beberapa konferensi, termasuk ketika diundang di Vrije University Amsterdam, ketika akademisi Eropa bertanya tentang apa itu Islam Nusantara, karena waktu itu ramai di Indonesia, kami lalu berbicara di sana. Hari ini, alhamdulillah, ya kita semua, terutama khususnya keluarga besar ITB, mengadakan acara halal bihalal. Yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wijaya, esensi daripada acara ini adalah dalam rangka kebersamaan. Indonesia ini Bapak Ibu yang saya hormati memang memiliki banyak forum di mana jembatan sosial masyarakat itu bisa terhubung di sana. Dan itu mungkin salah satu yang menyebabkan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, secara umum Indonesia itu rukun-rukun saja. Masyarakatnya itu damai. Damai itu kalau bahasa agamanya, rukun itu sakinah. Ya, kita sering dengar istilah kalau orang menikah ada samawa, ada yang baca samara, begitu Prof. Sakinah, mawaddah, warohmah, itu sakinah. Hanya di Sunda itu dulu saya pernah dengar ada seorang kiai Sunda bikin guyonan arti sakinah pakai bahasa Sunda Prof. Sakinah itu kemudian moga-moga rumah tangganya sakinah. Naon eta sakinah? Senajan aki-aki teh ngeunah. Gitu. Itu kemudian diplesetin begitu. Nah ini. Nah. Jadi rukun damai itu kalau bahasa agamanya sakinah gitu. Nah, kalau tadi dalam ayat yang dibaca oleh qori kita itu saya dengarkan dengan seksama, ini mahasiswa ITB Pak. Masya Allah, mahasiswanya saja begitu, bagaimana dosennya? Ini.
Ini dari wajahnya kelihatan dosennya ini rata-rata Prof Al-Quran di luar kepala semua ini ya. Ya, di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana gitu lah. Tadi terutama surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Nah, sebenarnya ada ayat yang mirip dengan surah Al-Hujurat ayat 13, yakni surah Ar-Rum ayat 21. Itu ayat favorit kalau pernikahan. Kalau dalam ayat Al-Hujurat ayat 13 tadi Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, khalaqnakum, menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari unsur laki-laki dan unsur perempuan, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum, kemudian kami ciptakan kalian, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lita'arafu, agar kalian mau saling mengenal, ta'aruf. Tapi ada sebagian ahli tafsir, ulama mengartikan ta'aruf itu bukan sekedar saling mengenal, tapi maknanya lebih dalam dari itu, tapi maknanya adalah lita'arafu, agar kalian mau mengakui perbedaan, menghargai perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, di sisi Allah adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha tahu siapa di antara kalian yang paling takwa, dan juga maha tahu atas segala perilaku kalian. Ini ayat yang luar biasa dibaca oleh mahasiswa kita. Yang mirip dengan ini itu ayat tentang sakinah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Kalau kita dapat undangan pernikahan itu. Hanya di sana secara spesifik bicara tentang rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan kalian azwaja, berpasangan. Berpasangan pada ayat ini, pada ayat Al-Hujurat beragam. Sebenarnya maknanya sama. Makna beragam dengan berpasangan. Saya ingat, saya harus mengutip orang yang di atas saya. Almarhum Ki Hashim Muzadi, Ketua Umum PBNU pada masanya, pernah menjelaskan tentang filosofi apa itu berpasangan. Berpasangan itu, kata beliau, adalah sesuatu yang sesungguhnya berasal dari sisi yang berbeda, tapi ketika disandingkan, dipasangkan, itu indah. Kalau kita beli sendal sepasang, itu pasti yang satu kanan, yang satu kiri. Bentuknya saja beda. Kalau ibu bapak beli sendal lalu dikasih kanan semua, kira-kira marah apa tidak? Kaki saya itu kanan kiri. Jadi Allah menjelaskan filosofi berpasangan itu indah betul. Suami istri itu dianggap berpasangan. Itu sesungguhnya karena memang sejak awal sudah berbeda. Dari struktur fisik, struktur atau cara berpikirnya, dan juga hal-hal yang lain. Masya Allah. Tapi begitu disandingkan, indah.
Allah menjelaskan masyarakat kehidupan ini dengan menjelaskan kehidupan rumah tangga. Karena katanya, saya meminjam istilahnya Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, rumah tangga itu adalah miniatur dari sebuah masyarakat dan sebuah bangsa. Dalam bahasa Arab, al-iyal surah musagharah minal mujtama. Kalau rumah tangganya sakinah, insya Allah masyarakat kita sakinah, insya Allah bangsa kita sakinah, mawaddah warahmah. Lah, membuat bangsa yang sakinah, mawaddah warahmah, masyarakat yang sakinah, mawaddah warahmah itu dimulai dengan rumah tangga dulu. Nah, sakinah itu disebutkan dalam ayat ini litaskunu ilaiha, tujuan berumah tangga. Tujuan kita hidup berbangsa bernegara ya sama, sakinah. Sakinah artinya rukun dan damai. Ini ucapan yang mudah tapi sulit dipraktekkan. Ada kita melihat orang berumah tangga Bapak Ibu yang Masya Allah sampai kaken-kaken, ninen-ninen. Ini bahasa Jawa. Saya tidak tahu kalau bahasa Sundanya naon itu. Hah? Nini-nini aki-aki. Ya, sampai nini-nini aki-aki rukun, Masya Allah. Ya, olahraga bareng, sudah umur 70 lebih gitu. Ya, ke rumah sakit bareng, dorong-dorongan. Itu, nah ini kita melihat, tapi banyak juga orang berumah tangga, itu mereka tidak bisa rukun, tidak bisa sakinah, bahkan gagal. Saya pernah mendengarkan paparan dari Kementerian Agama yang menangani pernikahan dan perceraian. Ini data yang saya dengarkan itu, data perceraian itu justru terjadi mayoritas pada pasangan muda, Prof. Itu perceraian di pengadilan-pengadilan agama itu, terutama di kota-kota besar, itu rata-rata pasangan muda di bawah 40 tahun. Di atas 40 tahun jarang yang bercerai. Paling-paling kawin lagi gitu. Nambah gitu maksudnya gitu. Ya. Tapi kalau yang 40 tahun ke bawah itu banyak yang bercerai. Nah, ternyata faktornya yang paling banyak itu bukan masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu menjadi faktor yang paling kecil. Faktor yang paling utama adalah faktor komunikasi. Faktor kurang bisa saling menghargai antar pasangan, tidak adanya respek antar pasangan. Suami tidak respek pada istri, istri tidak respek pada suami. Artinya tadi ayat yang dibaca oleh mahasiswa kita lita'arafu, bahwa manusia diciptakan berbeda, itu tujuannya agar mereka saling menghargai, respek pada pasangan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang paling kecil rumah tangga maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kenapa berkomunikasi itu penting. Dulu almarhum Gus Dur itu pernah membuat guyon. Masalah kita ini yang kita hadapi seruat apapun bisa diselesaikan dengan satu hal. Apa itu, Gus? Komunikasi. Cuman komunikasi dalam versi Gus Dur ini tiga diambil dari 3 bahasa. Pertama, come, datang. Come dalam arti bahasa Inggris. Kedua, muni dalam bahasa Jawa. Muni dalam bahasa Jawa itu bicara, Anda datang, kemudian Anda muni berbicara, baru yang ketiga kasihlah sesuatu, pasti selesai kan. Itu komunikasi versi Gus Dur ini. Nah, jadi kalau kita itu mau komunikasi semacam ini selesai. Lah, problem kita ini memang kurang komunikasi. Masya Allah, di rumah saja bukankah kita sering tahu suami istri jarang berbicara,
hanya pakai WA singkat, malam pun kalau mau tidur yang satu pasangan madepnya ke sebelah kanan, satu ke sebelah kiri, sambil megang HP masing-masing. Masya Allah, ini tidak pernah muni berarti, hanya hanya datang, kumpul tidur satu kasur tapi tidak pernah berbicara. Maka alhamdulillah adanya acara semacam ini halal bihalal, itu insya Allah membuat segala permasalahan bangsa termasuk keluarga ini selesai. Dulu saya punya guru, ini memberikan ceramah pernikahan, itu sederhana Pak. Sederhana Bu dosen, pakai bahasa Jawa tapi dalam sekali. Waktu itu sekitar 25 tahun lalu, saya ingat dan saya terus sampaikan ini kalau saya diminta ceramah pernikahan. Kata beliau, pakai bahasa Jawa, nanti akan saya translate. Karena saya dengarnya pakai bahasa Jawa pertama. Wong rumah tangga kui, nek pengen rumah tanggane sakinah, orang itu berumah tangga, kalau ingin rumah tangganya rukun damai, sakinah, syaratnya mau telu, syaratnya cuma 3. Siji satu, sing lanang karo sing wadon syaratnya kudu podo-podo menungsane. Ya. Lah ini yang ketawanya lambat ini baru nanya sebelahnya pasti. Ya. Ya. Syaratnya yang pertama, si suami dan si istri harus sama-sama manusianya. Siji menungso, siji wedhus ora dadi. Iya. Satu manusia, satu kambing enggak jadi. Kita pikir ini bercanda beliau, ternyata serius. Sing tak maksud, yang saya maksud satu manusia, satu kambing itu, suami istri dalam berumah tangga itu harus paham betul apa itu filosofi manusia. Kalau kau menikah dengan manusia, lalu kau tahu dirimu manusia, pasanganmu manusia, pasanganmu tahu dirimu manusia, pasti hidupmu rukun. Masalahnya yang sering membuat hidupmu tidak rukun itu kan kau menganggap istrimu bidadari, suamimu malah malaikat. Ya enggak jadi. Wong yang namanya manusia itu sehebat-hebatnya pasti punya kekurangan. Nah, istrimu secantik apapun, lama-lama dia menua. Dulu langsing, lama-lama langsung. Masya Allah. Suamimu dulu gagah sekali, lama-lama ya begitulah. Namanya manusia. Nah, ini banyak orang rumah tangganya gagal, itu karena menganggap pasangannya bukan manusia. Kalau dia tahu pasangannya manusia, insya Allah tenang. Itu artinya dari awal suami istri dalam berumah tangga atau kita dalam berhubungan kepada siapapun harus siap menerima kekurangan orang yang kita berhubungan dengan dia. Istrikah, temankah? Kalau melihat kekurangannya langsung ingat, oh iya istri saya manusia, suami saya manusia, teman saya manusia, bawahan saya manusia, atasan saya Bu Rektor juga manusia, pasti banyak kekurangannya walaupun banyak juga tunjangannya. Ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah tahu semacam ini, kita memaklumi. Nanti akan timbul sifat saling memaklumi. Jadi kalau sudah tahu bahwa kita hidup dengan manusia, memahami pasangan kita manusia, orang di sekitar kita manusia, maka kita akan saling memaklumi. Maka ini sederhana tapi dalam. Dulu ini guyonan, kalau pengantin baru,
Itu semua pengantin baru kan yang dilihat dari pasangannya yang indah-indah, Prof. Ya, suami melihat calon istrinya itu indah. Bahkan kalau malam pertama itu tidur lama, ya, pakai banyak ya ritual-ritualnya. Sebelum tidur sang suami pakai membelai sang istri, dibelai rambutnya sambil dibacakan puisi. Sayang, hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Cuman yang tidak enak yang kedua, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Lah, istri pun begitu. Mau ke belakang jam 12 malam takut suaminya dibangunkan. Aya naon ii, anterin ii dong ii mau itu. Jadi kalau masih baru itu begitu. Ya. Nanti begitu berjalan setengah tahun, suami baru tahu istri yang dipujinya, mohon maaf, ternyata tidurnya ngiler. Ya Allah, istri saya yang saya puji ternyata tidurnya ngiler. Istri pun begitu, dia temukan suaminya yang dia bangga-banggakan itu ternyata tidurnya ngorok. Lah, kalau kembali kepada sama-sama manusianya, maka kiai itu berkata, sudah terimalah istrimu apa adanya, terimalah suamimu apa adanya, terimalah juga atasanmu, bawahanmu kalau punya kekurangan, karena mereka adalah manusia. Nah inilah, Ramadan itu kan katanya membuat kita kembali kepada fitrah. Begitu kata Prof. Wijaya tadi dalam tema yang diberikan pada saya. Saya juga baru tahu ada temanya tadi, Pak. Ya tidak salah, karena memang saya juga tidak baca, yang penting tanggalnya di situ saya datang. Itu memang butuh kecerdasan mikir bagaimana materi, langsung saya susun 5 menit itu. Jadi kembali kepada fitrah itu maknanya ya fitrah kita sebagai manusia. Itu kenapa dalam ungkapan-ungkapan sufi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang mengenal dirinya sebagai manusia, faqad arafa rabbahu, maka sesungguhnya dia akan mengenal Tuhannya sebagai Khalik. Manusia itu diciptakan apa? Siapa? Tujuannya apa? Kalau dia tahu, maka insya Allah dia akan kenal Tuhannya. Maka memulai dari kita tahu bahwa diri kita manusia, penuh kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Akhirnya kepada sesama kita mau meminta maaf. Yang dimintai maaf juga sadar dirinya manusia. Kalau orang meminta maaf kepada dirinya karena dia merasa punya kesalahan, kekurangan, dia juga harus sadar dirinya juga manusia, dia juga pasti punya kesalahan dan kekurangan, dia juga harus mau meminta maaf dan memaafkan. Itulah indahnya. Innal insana ya wa khuliqal insanu dha'ifa, karena dalam Al-Qur'an Allah katakan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang kurang, yang lemah, tidak ada yang sempurna. Hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama pakai bahasa Jawa, masih ingat ya Bu ya? Masih ingat, apa katanya? Podo-podo menungsani. Ini dilanjutkan apa tidak ini? Apa nanti ngundang saya kalau ada yang pernikahan begitu saya lanjutkan? Yang kedua, kata guru saya, kawin karo menungso podo menungsane ora cukup. Nikah dengan manusia yang sudah manusia tidak cukup. Terus nomor loro syarate sing lanang karo sing wadon kudu podo-podo duwe jenis kelamin. Harus sama-sama punya jenis kelamin dan jenis kelaminnya harus beda. Kalau dia punya jenis kelamin, tapi jenis kelaminnya sama, repot rumah tangga.
Anda tidak bisa membayangkan itu, ya, laki-laki dengan laki-laki. Ya, kalau perempuan dengan perempuan, saya nggak membayangin itu. Kalau laki dengan laki-laki itu, ini mau main anggar apa mau apa? Kan gitu. Tapi kiai saya menjelaskan bahwa yang saya maksud dengan si suami dan si istri harus punya jenis kelamin dan kelaminnya itu harus berbeda adalah masing-masing pasangan itu harus sadar kelamin. Sehingga kalau dia tahu kelaminnya, misalnya si fulan sebagai suami laki-laki, si fulanah sebagai istri perempuan, dia tahu suami itu tugas dan kewajibannya apa, punya hak apa terhadap istrinya. Begitu pula si istri yang tahu jenis kelaminnya, dia tahu tugas dan kewajibannya dan juga tahu haknya dari suaminya. Hidup kalau saling tahu hak dan kewajiban indah. Begitu pula ketika bapak-bapak ibu-ibu yang ada di ITB ini, yang jadi atasan itu punya hak dan kewajiban kepada yang di bawah. Yang di bawah juga punya hak dan kewajiban pada yang di atasnya. Kalau sama-sama tahu hak dan kewajiban, enak Pak. Hidup ini enak. Akhirnya yang tumbuh saling menghargai. Kalau yang tadi pertama saling memaklumi, kalau yang ini saling menghargai. Nah, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, ketika kita sudah bicara tentang perbedaan, ya. Perbedaan kalau dalam rumah tangga, perbedaan jenis kelamin. Kalau dalam hidup berbangsa bernegara mungkin perbedaan yang lebih luas spektrumnya, termasuk perbedaan pendapat tadi. Kita tahu perbedaan pendapat itu memang seringkali menimbulkan ya kegaduhan. Ya, selain juga memang perbedaan pendapatan. Nah, ya, ini kan ada dua yang sering membuat orang ribut itu, perbedaan pendapat dan perbedaan pendapatan. Itu kenapa dulu ada seorang sufi atau seorang alim bernama Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Ini gurunya Jalaluddin Rumi, pernah dengar? Seorang sufi Jalaluddin Rumi yang ada dikebumikan di Konya, Turki, yang barangkali pernah ke Konya. Saya alhamdulillah pernah ziarah ke sana 2 kali. Itu beliau memiliki sebuah tulisan, ya dibilang tidak terlalu besar tapi luar biasa. Beliau beri nama bukunya itu, risalahnya itu dengan judul Al-Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaedah cinta. Ya. Indah sekali itu, nanti Anda bisa baca mungkin dalam versi Indonesianya, bagaimana orang bisa cinta kepada Rabbnya Allah dan cinta kepada makhluk sesamanya. Ternyata dalam salah satu butir dari 40 kaedah cinta itu yang ditulis oleh Syamsuddin At-Tabrizi, Syamsuddin At-Tabrizi mengatakan demikian, mu'dhamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyah. Maaf ini manggut-manggut, jelas apa enggak ini Pak? Ya jelas ya, jelas. Mu'dhamu masyakilil alam, kebanyakan kerumitan-kerumitan yang timbul di dunia. Orang ribut itu di dunia, kata Syamsuddin At-Tabrizi, min akhta'in lughawiyat, disebabkan karena kesalahpahaman memahami maksud dari orang yang dia benci. Atau ya kesalahpahaman memahami esensi, substansi dari permasalahan. Ketika saya membaca tulisan ini, Masya Allah, ternyata betul. Orang itu kalau tahu hakikat perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan, itu indah. Saya kadang-kadang baru sadar, iya ya, untung istri saya perempuan. Walaupun kadang-kadang awal-awal saya kaget Bu, punya istri perempuan itu kalau mau kondangan itu lama itu awal-awal itu. Betul ya Prof ya, sama ya Prof ya?
Lama itu. Awal-awal saya sudah rapi, istri masih lama, masih itu gitu. Nanti sudah pakai baju, ganti lagi. Kok tahu ya Bu ya? Ternyata sendalnya tidak matching katanya. Tidak matching sama jilbab, tidak matching sama tas. Kalau laki-laki kan simple. Celananya warnanya apa namanya? Hitam, atasnya batik, selesai. Lama-lama saya maklumi. Ya, lama-lama saya maklumi. Kalau mau kondangan saya bilang pada istri saya, Mi, aku tidur dulu, kalau sudah selesai bangunin. Nah. Nikmat toh, kan gitu ya. Lah kita enak gitu. Tapi kemudian saya bersyukur, iya ya. Untung istri saya perempuan. Rumah saya jadi indah. Meja ini Pak, kalau istri kita bukan perempuan pasti tidak seindah ini. Tidak ada apa namanya bunganya. Tidak ada apa namanya taplaknya. Oh, nah itu. Nah begitulah juga kemudian kehidupan kita. Ada mungkin ya orang-orang yang sedikit bikin gaduh, perilakunya maaf mengesalkan. Kalau kata guru saya, lu Allah itu mau ngasih pahala kamu lewat sabar. Kalau manusia itu baik semua, lu kamu nanti kapan dapat pahala sabar katanya. Kadang-kadang kita punya anak kan begitu. Anak kita dari 4, 1 ada yang bikin ulah. Ya, kamu itu loh bikin malu papa, bikin malu mama. Kuliah pindah-pindah terus nggak kelar-kelar. Kan begitu ada ya kadang-kadang. Ya Allah. Tapi itu kemudian Allah ngasih pahala sabar lewat situ. Nah, kalau semua orang baik gitu, ya kita cuma dapat pahala syukur. Tapi begitu kita tahu ada orang yang agak aneh-aneh, kemudian kita dapat pahala sabar. Oh begini rasanya sabar. Luar biasa. Nah ini akhta lughawiyah. Makanya Ibnu Arabi, ini sufi besar itu mengatakan, syukur itu betul bagus. Tapi kadang-kadang ada syukur yang tidak bagus. Sabar itu bagus, tapi nanti ada sabar yang tidak bagus. Ini dalam kitab tasawuf namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kalau kita ini kalau ngaji yang biasa-biasa kan taunya ya syukur mengucapkan alhamdulillah itu bagus. Tapi ada syukur yang tidak bagus. Kita ucapkan alhamdulillah tapi tidak tepat. Dulu ada seorang alim sufi soleh namanya Sahal At-Tusturi. Dia pedagang di Irak, di Baghdad, pasar Baghdad kebakaran. Kata Sahal At-Tusturi, kuntu astaghfirullah ta'ala 40 sanah min qauli alhamdulillah. Saya itu sejak 40 tahun lalu sampai sekarang selalu beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas satu ucapan saya yang saya merasa salah dan keliru, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Muridnya bingung. Alhamdulillah itu bukannya bagus guru? Itu kan ucapan syukur. Iya. Lah, kenapa Anda istighfari ucapan alhamdulillah itu? Begini ceritanya. Dulu saya pedagang di pasar. Pasar kebakaran. Saya diberitahu dari jauh, ya Sahal, hanutuka. Coba itu, pasar kebakaran, pasar kebakaran. Saya lari ke pasar. Sampai di sana banyak orang menangis, mengaisi sisa-sisa barang dagangannya. Saya begitu sampai di pasar, ada yang bilang, Sahal, kau beruntung, hanutuka lam yuhrak. Warungmu tidak terbakar. Alhamdulillah katanya. Saking gembiranya, alhamdulillah gitu. Orang yang lain nangis, saya ngucapin alhamdulillah. Begitu saya pulang saya menangis, ya Allah, ucapan saya tidak tepat. Syukur saya tidak tepat. Masya Allah. Kenapa saya mengucapkan syukur di tengah orang lain sedang menangis? Itu mirip
Kalau ada orang kampung saya di Priuk sana, saya tinggal di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, itu dulu sering kebanjiran. Saya bilang, makanya Bapak jangan pernah kemudian ketika ditanya, gimana waktu banjir kemarin? Dia segini nih, saya sih alhamdulillah aman katanya. Dia segini katanya. Nunjuk tetangganya, nunjuk temannya, dia sedengkul, dia seperut, dia sedada, saya alhamdulillah aman. Jangan pernah bilang begitu. Ucapan alhamdulillahmu kalau ketemu orang seperti Sahal At-Tusturi, dia akan istighfar berapa? 40 tahun. Lah, saudara-saudara memahami hakikat hidup semacam ini yang kita sekarang ini kurang. Nah, itulah kata tadi Syamsuddin At-Tibrizi, orang ribut ya karena kurang memahami substansi. Kalau dia pahami, nikmat. Seperti substansi perbedaan pendapat. Nah, kenapa kok ada perbedaan pendapat? Itu sudah sunnatullah, fitrah. Ya, perbedaan pendapat yang lagi rame ini, kebetulan melibatkan salah satu alumni sini, ya, hisab sama ru'yah itu kalau orang memahami itu sudah sunnatullah dan disyukuri saja, justru banyak pilihan. Orang awam ini kan sering ribut dalam memahami agama, khususnya menggunakan bahasa sederhana. Pak Kiai, Pak Ustadz, loh sumber hukum kita ini sama kok, sama-sama Al-Quran satu, sama-sama Nabi, hadis Nabi. Kenapa timbul perbedaan pendapat? Ini cara berpikir awam. Karena dipikir dalam Al-Quran dan hadis semua hukum itu bersifat qat'i. Qat'i itu ijma, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi orang yang belajar teori hukum Islam atau ilmu usul fikih, dia akan memahami bahwa hukum Islam dalam hal ini sudah buah daripada teori itu akan menimbulkan perbedaan pandangan hukum karena memang dari sumber hukum ini dalil-dalilnya mayoritas tidak bersifat qat'i yang ijma, tapi multitafsir. Multitafsir itu dalam bahasa agama dhonni. Apa namanya? Dhonni. Misalnya Bapak Ibu, ya, ayat Quran memerintahkan kita kalau mau sholat, pertama basuhlah wajahmu, baru basuhlah tanganmu, baru basuhlah kepalamu, usaplah kepalamu, baru basuhlah kakimu. Pada 4 tempat ini semua ulama sedunia sepakat wudu wajib membasuh dan mengusap 4 tempat ini. Pertanyaannya, ukurannya seberapa? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Contoh, saya beri contoh sedikit. Imam Syafi'i, ini kalau wudu, saya harus copot peci saya, mengatakan wudu itu mengusap, namanya mengusap, asal rambutnya kena 3 helai, sah. Makanya kalau ada orang wudu cuman sah. Ada yang begitu ya? Ya. Apalagi yang sudah kadung disisir rapi, cuman wudunya cicit gitu. Ada lagi yang ininya tetap nggak mau rubah bagian belakang, sah itu. Madhab Syafi'i, ya. Madhab Maliki tidak. Madhab Maliki wudu harus semua, namanya rambut kepala dan jelas cara membasuhnya begini. Wah ya repot Bu Yani. Oh sudah kesalon repot ya kata madhab Maliki. Untung ada madhab Syafi'i kan, ya iya repot. Wah begini harus. Nah, begitu madhab Hanafi minimal 1/4. Nah, ini cuma satu contoh. Dan masalah keagamaan ini, perbedaan pendapat, ini puluhan ribu perbedaannya. Hisab ru'yah cuma salah satu, Pak. Kalau orang tuh ngaji begini, dia tahu, wah itu kan tidak ijma kan. Kalau yang ijma saya nggak berani berbeda. Kayak sholat wajib 5 waktu, itu nggak ada yang berbeda itu semua ulama. Sholat subuh 2 rakaat, kalau di sini pasaran berapa? Lah itu kan nggak ada yang berani nambah kan, walaupun dia sudah tobat,
hijrah. Ada yang bilang apa namanya? Hijrah, tobat, apapun. Nggak ada orang berani sholat subuh terus 4 atau 8 rakaat. Begitu ditanya, kamu sholat apa tadi? Subuh, berapa rakaat? 8. Loh, kok banyak? Dulu waktu muda jarang sembahyang gua gitu kan. Tetap nggak bisa. Karena itu sudah konsensus, ijma. Nah, paling bedanya satu kunut, satu tidak kunut. Biasa saja, wong kunut itu memang ya tidak ijma. Yang mau kunut silahkan, tidak kunut tidak apa-apa. Tahiyat sekarang, kalau dulu orang Indonesia itu tahiyat karena mazhabnya mayoritas Syafi'i diam, Mbak. Sekarang ada yang tahiyatnya goyang. Ini nggak usah heran, ini mazhab Maliki. Ini orang Maroko, kalau Bapak Ibu pernah ke Maroko, saya alhamdulillah 3 kali ke Maroko, ada seminar diundang di sana tentang maqasidus syariah. Orang Maroko kalau sholat itu nggak ada yang sedekap, nggak ada yang begini, Allahu Akbar, nggak ada. Semua lurus, Allahu Akbar. Ini mazhab Maliki begini aja. Jadi antara iktidal sama itu tuh orang tidak tahu. Kalau tahiyat begini. Nah, orang yang nggak banyak baca atau nggak banyak berkenalan ta'aruf tadi, mungkin kaget. Sampai ada ribut di kampung. Aliran apa ini katanya goyang. Malah yang sampai ribut itu ada. Yang satu kebetulan tahiyatnya goyang, yang satu diam. Kebetulan yang tahiyatnya diam, asal salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia ngusap muka. Asal salam, ngusap muka. Asal salam, ngusap muka. Ditegur sama yang tahiyatnya goyang. Mas, saya perhatikan, sampean ini, Anda ini kalau sholat kok selalu ngusap muka, begitu salam. Saya mau tanya, ada hadisnya apa enggak? Sekarang kan sedikit-dikit nanya apa namanya? Hadis. Lah emang kenapa kok nanya hadisnya? Ya enggak, Anda itu kalau melakukan sesuatu harus ada dasarnya, hadisnya. Loh, saya itu ngusap muka itu bukan masalah ada hadis atau tidak ada hadisnya. Lah terus kenapa? Saya ngusap muka itu karena saya sholat di sebelah Bapak, asal sholat goyang ini saya perhatikan pusing muka saya usap. Wah ya sama-sama enggak benernya ini. Lo sholat perhatikan orang sholat goyangnya nggak bener Pak. Sholat tuh fokus depan. Sebelahnya goyang nggak ada masalah, madhab Maliki. Nah ini kalau orang tahu, ini banyak sekali perbedaan pendapat. Lah seorang ahli usul fikih, teori hukum Islam, namanya Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, magnum opusnya yang namanya Irsyadul Fuhul. Ini kitab usul fikih, teori hukum Islam yang sangat terkenal bagi orang yang kuliah di kuliah syariah. Dia katakan, fa'ingkila, kalau ada orang bertanya, 5 lam yaj'alillahu fi syari'ati adillatan qati'ah. Kenapa ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan, tidak menciptakan, tidak membuat dalil Quran hadis itu yang tidak multitafsir, tapi monotafsir. Monotafsir tadi qat'i, apa namanya? Qat'i. Kok malah bal ja'ala mu'dhamaha dhanniyah. Justru Allah menjadikan dalil-dalil dalam syariat ini kebanyakan mayoritas multitafsir. Kenapa tidak dibikin monotafsir sehingga qat'i? Tinggal orang nggak pakai bingung lebarannya kapan, puasanya kapan, mulainya. Emang kenapa sih Bu bingung? Motong ayamnya bingung. Rupanya itu urusan motong ayam. Bikin opornya kapan katanya gitu. Jawabannya kata Imam Syaukani ya, wadzalika tausi'un lil mukallafin. Nah, tolong dicatat. Ini jawaban yang luar biasa buat saya. Saya sering sampaikan di mana-mana. Allah menciptakan adanya perbedaan pendapat dengan kebanyakan mayoritas dalil Quran hadis itu multitafsir, ya. Itu multitafsir itu pada masalah furu, cabang-cabang fikih saja. Kalau tauhid sama, kiblat kita sama. Kiblatuna wahidah, sama kiblat kita. Wa syahadatuna wahidah, syahadat kita sama apa tidak? Sama.
Sholat 5 waktu kita sama. Yang beda ya hanya tadi itu furu, cabang-cabang fikih. Lah, adanya perbedaan ini kata Asy-Syaukani wa dzalika tausi'un lil mukallafin, itu semua dalam rangka memberikan keluasan pilihan kepada mukallaf. Mukallafnya kita semua ini. Memberikan pilihan yang luas kepada umat Islam. Anda diberikan kebebasan kok. Kalau Anda nyaman sama NU, monggo silakan. Anda nyaman sama madhab Syafi'i, ikuti. Wong itu semua juga dalilnya Quran hadis. Anda nyaman sama Persis, ikuti. Wong dalilnya juga Quran hadis. Nyaman sama pendapat Muhammadiyah, ikuti. Itu juga dalilnya Quran hadis. Pemerintah mutusin, ya itu isinya ulama juga, ikuti saja. Lah, karena itu pilihan. Contoh yang gampang. Muhammadiyah itu berpendapat bahwa waktu subuh di Indonesia dianggap kepagian 8 menit kurang lebih. Tapi menurut NU, menurut Persis, setelah dihitung misalnya sudah pas. Nah, makanya itu ya enak-enak saja. Anda tinggal milih. Kalau satu saat mau terbang, kok bisa sholatnya pakai waktu NU, ikut NU aja dulu. Kalau nunggu Muhammadiyah keburu ketinggalan pesawat. Paham apa tidak itu kira-kira? Flightnya 10 menit lagi, wah melu NU aja aku gitu. Ikut NU supaya bisa subuhan gitu loh. Paham apa tidak? Adanya udah masuk. Tapi kalau pas bulan puasa, pas makan adzan masjid NU, ikut Muhammadiyah masih 8 menit. Masih 8 menit katanya. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ini Pak. Ini. Masih 8 menit itu loh. Sampai di sini paham Ibu? Nikmat itu loh. Nah, pilihan itu enak. Termasuk sentuhan suami istri kalau wudhu batal apa tidak, kan begitu kan? Ini bukan barang baru NU Muhammadiyah Persis. Ini sejak dulu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali sudah ada. Ya. Dan itu memberikan keluasan. Kalau di sini Bapak biasa dengan ibunya sentuhan batal, ya nanti kalau pas lagi haji umroh mau tawaf kan susah, tidak sentuhan. Tidak sama suaminya, sama orang. Ya, ikut madhab Hanafi, ikut madhab Hambali, sentuhan gak batal. Nah, bukankah ini keluasan yang luar biasa? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, lah inilah pentingnya orang paham bahwa perbedaan itu sunnatullah. Kalau dibikin rileks, dibikin sepaneng Pak, sepaneng. Sekarang ini lagi ada yang sepaneng ini kan, sampai mau ngancam-ngancam. Itu ya menurut saya terlalu serius itu. Apakah dia NU, apakah Muhammadiyah, itu NU terlalu garis lurus gitu. Muhammadiyah terlalu lurus, paneng maksudnya. Kalau dibikin santai-santai saja. Di kampung memang kadang-kadang aneh. Saya kemarin itu pas Id mengisi di Jawa Timur, di Gresik, itu ada guyonan di kampung. Ini guyonan orang Madura. Ini mohon maaf kalau ada orang Madura, ini rahasia tapi ya. Nah, orang Madura itu katanya kalau lihat NU sama Muhammadiyah lebarannya sama, itu kami PBNU diomelin. Loh, ini kok lebarannya sama, puasanya sama. Kerja PBNU apa saja kok bisa sama? PBNU kerjanya apa saja kok lebarannya puasanya bisa sama gitu loh. Nah, padahal kita kalau menjelaskan tentang adanya imkanur ru'yah, hisab ru'yah itu kan, adanya wujudul hilal, tadi saya sudah bicara dengan yang menjemput saya, ini tentu sangat rumit dan ini bukan untuk kalangan awam. Kalau yang ahli falakiyah tahu itu bisa menjelaskan. Nanti ada sudut elongasi gitu kan antara posisi matahari dan hilal, sangat rumit bagi orang awam. Orang awam cukup ikut. Saya mau ikut Muhammadiyah, silahkan. Mau ikut NU, silahkan. Mau ikut pemerintah, silahkan. Mau ikut Bu Rektor, aku sholatnya bareng. Oh ya silahkan, kan begitu kan. Enak aja kan begitu. Ini yang enak-enak saja. Perbedaan itu termasuk perbedaan yang lebih luas lagi. Perbedaan agama, perbedaan pandangan. Hadirin, mohon maaf tidak terasa 1 jam saya berbicara. Banyak mengambil waktu Bapak Ibu. Ya, saya atas nama pribadi sekali lagi
terima kasih atas undangan ini. Ya, semoga santri-santri model saya ini kapan-kapan masih bisa berdiri nyeramai para profesor lain waktu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Julfa Mustafa yang telah memberikan ceramahnya kepada keluarga besar Institut Teknologi Bandung. Semoga kita semua bisa menjadi insan yang bertakwa dan kembali kepada fitrahnya yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.